Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia Harahap dengan NIM 2305 111575. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji prasyarat analisis untuk memenuhi tugas UAS statistik. Selamat menyaksikan. Langkah yang pertama dilakukan yaitu menentukan frekuensi distribusi kelompok. Langkahnya yaitu masukkan nilai ke bagian data view. Kemudian di bagian variable view, ubah nama menjadi nilai ujian. Kemudian desimal diubah menjadi 0. Kemudian klik analyze, kemudian deskriptif statistik dan frequency. Kemudian pindahkan ke variabel S, kemudian klik statistik. Kemudian centang semua kecuali persentil dan simin. Kemudian klik continue, kemudian OK. Kita dapat menentukan nilai minimum dan nilai maksimum, kemudian banyak kelas dan panjang kelas dari nilai yang kita teliti. Kemudian menentukan tabel distribusi kelompok. Klik transform, kemudian klik into different variable, kemudian pindahkan ke bagian output variable. Di bagian name dibuat kelas dan label dibuat interval. Kemudian klik all and values. Kemudian di bagian all values, di bagian range, yang kolom atas dibikin angka paling rendah. Kemudian ditambah dengan panjang kelas. Kemudian di bagian new value, di kolomnya diklik 1. Kemudian add. Kemudian langkah tersebut diulang sebanyak 6 kali sesuai dengan banyak kelas. Kemudian klik change dan OK. Nah, kemudian kembali ke variabel view. Kemudian desimal diubah menjadi 0. Value yang nomor 2 diubah. Yang bagian atas klik 1 dan yang di bagian bawah diubah sesuai dengan range yang sebelumnya sebanyak 6 kali. Kemudian klik OK. Kemudian klik analyze, deskriptif statistik, lalu frequency. Kemudian klik charts, lalu pilih bar charts. Kemudian klik continue dan OK. Selanjutnya, membuat tabel distribusi kelas eksperimen dan kelas kontrol. Masukkan nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen pada bagian data view. Kemudian pada bagian variable view, ubah yang nomor 1 menjadi kelas kontrol dan yang nomor 2 menjadi kelas eksperimen. Kemudian desimal diubah menjadi 0. Kemudian klik analyze, kemudian deskriptif statistik, frequency, kemudian pindahkan ke variabel S, kemudian klik statistik, kemudian centang semua kecuali persentil dan simin, kemudian klik continue, kemudian OK.
Kemudian, untuk menentukan uji normality suatu nilai, klik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistics, kemudian klik Explore. Kemudian, pindahkan ke kolom Dependent List, lalu klik Plots, lalu pilih Normality Plots, lalu klik Continue, lalu klik OK. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa kelas kontrol berdistribusi normal dan kelas eksperimen berdistribusi tidak normal. Maka kesimpulannya adalah datanya tidak normal. Baik, selanjutnya yaitu uji homogenitas. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada beberapa kendala dalam perekaman, maka kita akan menggunakan metode perekaman yang berbeda. Masukkan kedua nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen dalam satu kolom di data view. Kemudian di sebelahnya dari nomor 1 sampai nomor 40 ketik 1 dan nomor 41 sampai 80 ketik 2. Kemudian di variabel view yang nomor 1 diisi nilai ujian dan yang nomor 2 diisi kelas. Kemudian desimalnya diubah menjadi 0. Pada bagian value, bagian kelas, diketik 1 kelas kontrol dan 2 kelas eksperimen. Kemudian, klik Analyze, Compare Mean, dan One Way ANOVA. Pindahkan nilai ujian ke Dependent List dan kelas ke faktor. Kemudian klik Option dan pilih Homogenitas. Lalu klik Continue dan OK. Hasil ini menunjukkan bahwa data berasal dari populasi yang homogen. Karena data tidak berdistribusi normal, maka kita akan menggunakan tes non-parametric. Langkahnya yaitu klik Analyze, klik non-parametric test, kemudian legalisi dialog, lalu to dependent sample. Pindahkan yang bagian nilai ujian di kolom atas dan kelas di kolom bawah. Kemudian klik Define Group. Pada bagian grup 1, ketik 1, dan pada bagian grup 2, ketik 2. Kemudian klik Continue dan OK. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa HO diterima dan HA ditolak. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.